Ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses penyarian suatu senyawa kimia dari suatu bahan alam dengan menggunakan pelarut tertentu. Ini yang disebut dengan ekstraksi. Jadi ekstraksi merupakan suatu proses penyarian suatu senyawa kimia dari suatu bahan alam dengan menggunakan pelarut tertentu. Ini yang dikatakan dengan ekstraksi. Ekstraksi bisa dilakukan dengan berbagai metode yang sesuai dengan sifat dan tujuan daripada ekstraksi. Kita berbicara tentang ekstraksi. Pada proses ekstraksi dapat digunakan sampel dalam keadaan segar atau yang telah dikeringkan. Ini tergantung daripada sifat tumbuhan dan senyawa yang akan diisolasi. Untuk dapat mengekstraksi suatu senyawa atau senyawa utama yang terdapat dalam bahan tumbuh-tumbuhan, dapat digunakan pelarut yang cocok. Ekstraksi komponen senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi ekstraksi komponen senyawa kimia bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kita lihat cara atau metode. Cara yang pertama ini yang disebut dengan maserasi, di mana maserasi merupakan proses penyarian senyawa kimia secara sederhana dengan merendam simplisia atau tumbuhan pada suhu kamar dengan menggunakan pelarut yang sesuai, sehingga bahan menjadi lunak dan larut. Ini maserasi. Penyarian zat-zat berkhasiat dari simplisia, baik simplisia dengan zat khasiat. Jadi kita lihat untuk penyarian zat-zat berkhasiat dari simplisia, baik simplisia dengan zat khasiat yang tidak tahan dengan pemanasan, bagaimana caranya? Sampel biasanya direndam. Bagaimana cara maserasi yang terhadap bahan yang tidak panas? Direndam selama 3 sampai 5 hari sambil diaduk sesekali untuk mempercepat proses pelarutan komponen kimia yang terdapat dalam sampel. Maserasi dilakukan dalam botol yang berwarna atau wadah yang berwarna gelap dan ditempatkan pada tempat yang terlindung dari cahaya. Ekstraksi dilakukan berulang-ulang atau dilakukan berulang kali sehingga sampel terekstraksi secara sempurna. Terekstraksi secara sempurna ditandai dengan pelarut pada sampel berwarna bening. Itu tandanya. Jadi terekstraksi secara sempurna. Bagaimana tandanya? Kita lihat pelarut pada sampel warnanya menjadi bening. Sampel yang direndam dengan pelarut kemudian disaring dengan kertas saring, di mana kita akan mendapat hasilnya yang disebut dengan maserat. Kemudian maseratnya dibebaskan dari pelarut. Dengan cara apa? Dengan menguapkan secara vakuum atau dengan rotary evaporator. Kita lihat cara ini. Apa sih kelebihan cara maserasi? Apa keuntungannya? Maserasi ini keuntungannya dan kelebihannya adalah alat dan cara yang digunakan sederhana.
Kemudian maserasi dapat digunakan untuk zat-zat yang tahan dan tidak tahan pemanasan. Ini kelebihan atau keuntungan dari cara maserasi. Bagaimana kelemahannya atau kekurangannya? Kelemahan dari maserasi adalah terlalu banyak atau banyaknya pelarut yang dipakai. Pelarut yang digunakan banyak atau terlalu banyak, relatif lebih banyak. Kemudian waktu yang dibutuhkan cukup lama atau lebih lama. Kita lihat ekstraksi berikutnya. Ada yang disebut dengan perkolasi. Perkolasi adalah suatu proses penyaringan simplisia. Perkolasi adalah suatu proses penyaringan simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu alat yang dinamakan perkolator. Prosesnya disebut dengan perkolasi. Perkolasi bertujuan supaya zat berkhasiat ditarik atau tertarik seluruhnya, dan biasanya digunakan adalah untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan dengan pemanasan. Kita lihat cara berikutnya. Cara berikutnya adalah ini disebut dengan istilah digestasi. Digestasi adalah suatu proses penyaringan yang sama seperti maserasi dengan menggunakan pemanasan pada suhu 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Cara ini dilakukan untuk simplisia. Cara ini dilakukan untuk simplisia yang pada suhu biasa tidak tersari dengan baik. Jadi untuk simplisia yang pada suhu biasa tidak tersari dengan baik, jika pelarut yang dipakai mudah menguap pada suhu kamar, dapat digunakan alat pendingin tegak sehingga penguapan dapat dicegah. Kita lihat berikutnya, yang keempat, cara berikutnya yang disebut dengan infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Ini yang disebut dengan infusa, adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kecuali dinyatakan lain dengan cara berikut atau seperti berikut. Kecuali dinyatakan lain, simplisia dengan derajat kehalusan tertentu dimasukkan ke dalam panci atau dalam suatu wadah, kemudian ditambahkan air secukupnya. Panaskan di atas penangas air selama 15 menit. Dihitung kapan 15 menit? Dihitung mulai suhu mencapai 90 derajat Celcius. Setelah suhu 90 derajat Celcius, hitung selama 15 menit sambil sesekali diaduk. Serkai selagi panas melalui kain flanel namanya. Kemudian tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume infus yang dikehendaki atau yang diharapkan. Ini yang disebut dengan infusa. Yang kelima adalah dekokta. Dekokta adalah suatu proses penyaringan yang hampir sama dengan infus. Perbedaannya pada dekokta digunakan pemanasan selama 30 menit. Dihitung mulai suhu mencapai 90 derajat Celcius, sama dengan yang tadi. Cara ini dapat dilakukan untuk simplisia yang mengandung bahan aktif yang tahan terhadap pemanasan. Berikutnya atau yang keenam, sokletasi. Sokletasi merupakan suatu cara pengekstrasian
pengekstrasian tumbuhan dengan memakai suatu alat yang disebut dengan soklet. Pada cara ini pelarut dan simplisia ditempatkan secara terpisah. Pelarut dan simplisia ditempatkan secara terpisah. Sokletasi digunakan untuk simplisia sokletasi ini digunakan untuk simplisia dengan khasiat yang relatif stabil dan tahan terhadap pemanasan. Apa prinsipnya sokletasi? Prinsip dari sokletasi ini adalah penyarian secara terus-menerus sehingga penyarian lebih sempurna dengan memakai pelarut yang relatif sedikit. Ini prinsipnya. Jika penyarian telah selesai, maka pelarutnya diuapkan. Dan sisanya adalah zat yang tersari. Itu yang akan diambil. Biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut yang mudah menguap atau mempunyai titik didih yang rendah. Ini sokletasi. Cara sokletasi adalah sebagai berikut. Bagaimana caranya? Bagaimana kita melakukan sokletasi? Serbuk kering. Ya. Kita lanjutkan. Berhubung karena waktu, kita lanjutkan. Tunggu. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dengan bagaimana cara kerja sokletasi. Tunggu. Jangan.